Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, apa kabar kalian? Bapak harap kalian baik dan sehat. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai Sumpah Pemuda 1928. Sebelum kita bahas, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini. Itu yang pertama kita bahas mengenai keyakinan para tokoh bangsa untuk membangkitkan nilai dan semangat nasionalisme melalui Kongres Pemuda. Kita review dulu mengenai penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Ternyata penindasan yang dilakukan oleh penjajah yang banyak menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan itu mampu membangkitkan semangat kaum pemuda, yaitu untuk membentuk sebuah organisasi kepemudaan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai peristiwa kebangkitan nasional, ya, awal dari perubahan perjuangan yang melalui organisasi, di mana perjuangan sebelumnya bersifat kedaerahan dan melalui senjata, di mana perjuangan selalu gagal dan gagal. Maka untuk selanjutnya, kebangkitan nasional itu merupakan momentum perjuangan pergerakan untuk mencapai negara Indonesia merdeka. Kelanjutan dari kebangkitan nasional adalah dicapainya kesepakatan besar para tokoh muda dalam Sumpah Pemuda, ya, kaum pemuda yang tergabung dalam berbagai macam organisasi kepemudaan. Mereka berkumpul bersatu menyatakan ikrar di dalam Sumpah Pemuda. Kita lanjut ya. Sumpah Pemuda merupakan momentum kedua setelah kebangkitan pergerakan kebangsaan secara nasional. Momentum yang pertama apa kira-kira anak-anak? Ada yang paham? Momentum yang pertama adalah adanya terbentuknya organisasi-organisasi pemuda, ya, yaitu tentang awal kebangkitan nasional, yaitu terbentuknya organisasi muda. Kemudian momentum yang kedua baru terkumpulnya kaum pemuda di dalam Sumpah Pemuda. Dr. Wahidin berkeyakinan bahwa organisasi Budi Utomo mampu memberikan perubahan bagi para pemuda tentang pentingnya pendidikan. Jadi di sini Dr. Wahidin ini menanamkan kepada para kaum pemuda bahwa pendidikan itu penting. Mencerdaskan anak bangsa itu penting. Karena ketika rakyat Indonesia cerdas, maka rakyat Indonesia akan mampu berpikir bagaimana cara keluar dari penjajahan. Bagaimana menjadi negara yang maju, ya kan? Kalau negara kita orang-orangnya bodoh-bodoh, anak mudanya tidak peduli dengan pendidikan, maka alamat negara kita akan hancur dan kembali akan dijajah. Jadi beliau, Dr. Wahidin itu memiliki keyakinan tentang arti pentingnya sebuah pendidikan. Bahkan semenjak Budi Utomo lahir, maka bermuncullah berbagai macam organisasi-organisasi muda yang lainnya, yang akhirnya ketika mereka sudah lahir, kemudian mereka pun berkumpul dan menyatakan ikrar di dalam Sumpah Pemuda. Ketika melihat perkembangan tentang organisasi-organisasi pemuda di Indonesia yang begitu banyak muncul dan tumbuh secara subur, apakah bangsa Belanda yang saat itu masih menjajah bangsa Indonesia tinggal diam? Apakah Belanda tidak melakukan upaya untuk menghambat berdirinya organisasi muda? Kira-kira gimana anak-anak? Ya, jelas di sini. Ya, ketika Belanda melihat bermuncullah organisasi-organisasi muda yang memiliki tujuan adalah untuk mencapai Indonesia merdeka, maka bangsa Belanda tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai macam cara untuk menghambat pertumbuhan organisasi muda. Dengan cara apa? Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi muda yang ada saat itu. Setelah itu, bangsa Belanda pun melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh muda, yaitu ketika tanggal 23 September 1927, ada 4 orang pemimpin atau tokoh muda Perhimpunan Indonesia, yaitu siapa saja? Muhammad Hatta, Abdul Majid, Joyodiningrat, Ali Sastro Amijoyo, kemudian Nasir, ditangkap dan dipenjara di Den Haag, Belanda. Di sini ya. Jadi mereka adalah dituduh menghasut rakyat Indonesia untuk memberontak kepada Belanda melalui tulisan-tulisannya yang dimuat di majalah Indonesia Merdeka.
Kemudian yang ketiga adalah mengenai yang keempat, yaitu mengenai pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu ke Pulau Banda tanggal 16 Desember 1927. Itu beberapa contoh tentang upaya-upaya yang dilakukan Belanda untuk menghambat organisasi kepemudaan. Kejadian penangkapan tokoh muda itu menyebabkan kekosongan pimpinan rakyat, namun itu tidak menyurutkan perjuangan bangsa Indonesia. Ya, berkat keyakinan anak-anak muda, ya, perjuangan mereka kemudian dilanjutkan. Kemudian mereka pun mulai membentuk organisasi-organisasi baru yang memiliki prinsip, yaitu tentang persatuan bangsa Indonesia. Oke, ya, itu mengenai materi awal Sumpah Pemuda. Materi selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Mungkin dari Bapak sekian. Kalian rangkum materi di atas di buku tulis kalian, kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di kertas folio. Ada 5 soal. Setelah itu jawaban kalian kirim beserta rangkumannya ke wali kelas kalian masing-masing. Jelas ya anak-anak ya? Bapak tutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.